Welcome back to my channel teman pecinta makrame. Kali ini saya akan membuat sling bag dengan 3 varian warna di dalam satu tas. Membuat tas ini namanya tas Lydia. Saya akan membuat gambar kerjanya. Hasil jadi tasnya nanti 27 cm 20 dengan lebar 7 cm. Saya menggunakan benang katun 4 mili. Ini adalah tali pengikat pertama. Tali pengikat pertama ini saya akan pakai di 150 cm. Oke, tali ini nanti akan menjadi tali utama ya, dan di sini saya akan memasang 24 helai. Nah, 24 helai ini terdiri dari 3 warna, yaitu putih, yakni 4, dark blue, itu saya pakai 8 helai, dan warna blue-nya saya pakai di 12 helai. Jadi masing-masing per helainya saya akan memotong itu 420 cm ya. 420 cm per helainya untuk yang 4 mili, benang katun 4 mili. Nah, 24 helai ini akan kita susun. Nanti setelah disusun gambar kerjanya seperti ini. Saya akan bantu buatkan. Oke. Sini, oke. Nah, nanti di sini di 19 baris saya menggunakan square knot ya. Maaf, saya ulang lagi, square knot. Kita akan membuat 9 baris pertama. 19 baris pertama itu adalah bagian belakang tas. Contohnya di sini. Dan 5 baris, ini 19 baris ya. Terus 5 baris saya buatkan sebagai dasar tas di sini. Dan 19 baris lagi ini saya buatkan untuk bagian depan tas. Dan ini ada 6 baris. 6 baris ini saya pakai untuk bagian atas tas ya. Jadi total keseluruhannya ini ada 49 baris. Nah, untuk penutupnya ke sini nanti akan ada 11 baris. Oke, dan yang ini, untuk ini nanti saya menggunakan tali dengan warna yang berbeda. Tujuannya agar tali yang berbeda itu di sini warnanya sama. Jadi untuk tali yang ini saya pakai tali warna dark blue. Itu saya pakai di 120 cm. Oke, dan nanti di sini ada double half hitch. Oke, ini double half hitch ya. Double half hitch ini saya pakai benang warna blue dengan panjang 180 cm. Oke, untuk di bagian sisi nanti saya akan membuatkan sisi di sini akan kita selipkan. Nah, saya akan membuat ini sisi tas ya. Sisi tas ini saya akan menggunakan 6 helai. Yang masing-masingnya itu adalah 420 cm dan 1 helai warna yang berbeda, ini opsional ya. Ini 1 helainya itu ada di 500 cm. Ini bagian handle. Ini handle ya. Oke. Nah, berikut bahan-bahannya. Cara kerjanya ini 24 helai akan kita siapkan 49 baris. 19 baris pertama, 5 untuk bagian sisi tas, 19 untuk bagian depan tas, dan 6 adalah bagian atas tas, dan ini adalah untuk bagian penutup. Berikut untuk bahan-bahannya. Oke. Dan untuk alat dan bahan ada jarum jahit, benang jahit, gunting, jarum besar dan lem tembak. Lem tembak itu seperti lem bakar, dan magnet penutup 1 set, ring D 2 cm 2 pieces, dan pengait tas. Baiklah, saya akan mulai mengerjakannya. Hai, tas kali ini saya menggunakan 3 varian warna. Setiap helainya menggunakan 420 cm. 120 cm tali bagian atas akan saya ikatkan, dan setiap helai dari tali ini akan saya ikatkan, dan seperti biasa saya akan membuatnya menjadi lebih rata, contohnya seperti ini, agar nanti pengerjaannya lebih mudah. Untuk tas ini saya menggunakan 2 simpul, yakni simpul square knot dan simpul double half hitch. Tapi untuk di bagian badan tas menggunakan simpul square knot semuanya, contohnya seperti ini. Ini adalah bagian badan tas sudah selesai. Ada 49 baris menggunakan square knot, dan di bagian berikutnya di baris ke-90 saya akan memulai di bagian penutup. Jadi ini adalah di baris ke-50 dari square knot ini. Saya lanjutkan terus.
sampai ke bagian bawah membentuk huruf V atau segitiga sebagai penutup tas seperti ini. Ikat terus, pokoknya diikat terus. Nah, sampai dia sudah membentuk segitiga seperti ini. Dan berikutnya setelah sudah seperti ini, masuklah kita ke bagian double half hitch. Nah, saya menggunakan tali yang berbeda warna. Panjang tali ini 1 meter. Nah, saya akan membuat double half hitch, diagonal double half hitch seperti ini ikatannya. Untuk membuat double half hitch yang rapi, pastikan setiap helai tarikannya sama. Jadi nantinya tidak ada yang bagian besar, tidak ada bagian yang kecil, jadi dia sama. Dan ini terus dilanjutkan sampai di bagian bawah. Sudah berada di titik paling bawah, maka saya akan lanjutkan lagi ke bagian kanan atas, dari bawah ke atas dengan helai tali yang masih sama seperti yang dari kiri tadi. Ini dia sudah selesai diagonal vertikalnya. Sekarang saya mau buat yang lurus. Saya ambil 2 helai tali. Tali yang saya siapkan ini 1 meter 80 cm. Cara sederhananya seperti ini, agar tidak perlu menarik tali sampai ke ujung, karena tali 1 meter 80 itu cukup panjang ya. Jadi saya membuat trik seperti ini, silahkan diperhatikan, dan ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Tarik 2 tali bagian badan tas dan lilitkan tali yang panjang tersebut sekali, kemudian seperti ini dibelokkan di bagian bawah, dan kemudian 2 helai itu tali dimasukkan dan tarik, dan tada, sudah selesai. Ini Anda lakukan berulang-ulang, menghemat waktu dan menghemat tenaga. Trik ini sangat bermanfaat. Di samping menghemat waktu, bagian belakang juga rapi, jadi saya sangat menyukai tips ini. Sudah ada di bagian bawah penutup tas ya, dan saya akan lanjutkan lagi sampai ke bagian sisi kanan atas. Seperti ini, masih menggunakan tali warna biru yang sama.
lanjutkan dengan cara yang sama, dan inilah dia sudah mau selesai. Dan kemudian setelah ini saya akan membuat kedua diagonal half hitch dengan menggunakan tali biru tua yang sama seperti ini ya. Caranya sama seperti dengan diagonal double half hitch yang pertama, yang paling bagian atas ya. Ini dia berbeda dengan yang diagonal half hitch yang pertama. Saya akan menariknya dari atas ke bawah. Kalau yang pertama tadi kan hanya dari bawah ke atas ya. Kali ini saya akan membuatnya dari atas ke bawah. Saya akan selesaikan. Ini dia sudah selesai. Dan saatnya sekarang saya akan menyisipkan sisa tali bagian penutup ini ke bagian belakang tas atau bagian dalam tas agar sisa talinya tersusun rapi, karena saya tidak mau menggunakan rumbai di bagian depannya. Jadi saya akan memasukkannya atau menyelipkannya ke bagian ikatan-ikatan benang yang ada di bagian sisi dalam tas. Untuk sebelumnya saya akan mengguntingnya dulu agar sama rata panjangnya dan mempermudah saya memasukkannya. Saya menggunakan alat bisa jarum rajut, ataupun jika Anda memiliki jarum besar yang berlubang besar boleh juga. Caranya seperti ini. Agar Anda membuatnya rapi, Anda harus memastikan di setiap lubang Anda memasukkannya mungkin sekitar 2 ya. Jadi tidak ada yang lebih. Jadi di setiap lubang yang ada dimasukkan 2, jadi dia lebih kuat dan lebih kencang. Ini dia sudah sisipan terakhir. Jika ini sudah selesai, saya akan mengguntingnya menjadi lebih pendek, dan setelah digunting saya akan membuatnya dan menempelkan lem bakar di bagian belakang. Jadi setiap helai dari yang potongan ini dia tidak akan berserat lagi. Tahap berikutnya adalah membuat bagian sisi tas. Maka saya akan menghitung di sini ada 9 lubang di bagian kiri dan kanan, atau 19 baris ya. Nah, kita buat tanda seperti ini. Kemudian saya menyisihkan 3 lubang, itu adalah bagian sisi bawah tas. Saya akan berikan tanda di bagian tepi kiri dan tepi kanan seperti ini. Nah, 9 lubang di bagian atas, 3 di bagian bawah, dan 9 lubang lagi di bagian belakang tas. Mari kita kasih tanda. Ini mempermudah agar nanti kita dalam menyambung bagian tepi tas. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini akan saya buatkan bagian sisi tas. Seperti ini saya masukkan. Setiap lubangnya akan saya isi 2 helai tali yang berukuran masing-masing 4 meter 20 cm. Contohnya seperti ini.
Ini helai pertama. Jadi kalau dia masuk kita buat large head knot, dia menjadi 2 helai ya. Ini adalah helai kedua, dan totalnya nanti karena dia 3 lubang, setiap lubang ada 2 helai, maka dia jadi 6 yang akan kita ikat menggunakan simpul square knot. Selesai, berikutnya saya akan merapikan dan saya akan membuat simpul yang sama, masih menggunakan simpul square knot. Berikut saya akan membuatkan square knot ini untuk menjadi bagian sisi tas. Saya akan membuat 15 baris, dan setelah 15 baris square knot ini kita akan membuat maksud saya memasangkan ring D untuk tempat mencantolkan tali tas. Setelah 15 baris saya akan memasukkan ring D ini. Ring D yang saya gunakan adalah 2 cm. Ikatannya sama seperti kita membuat simpul large head knot ya. Setelah selesai dengan pemasangan ring D ini, saya akan melanjutkan simpul untuk bagian sisi tas, masih menggunakan simpul yang sama, yaitu square knot. Saya akan menambahkan 4 baris lagi, jadi total dari keseluruhan untuk bagian sisi tas ini adalah 19 baris. Karena bagian sisi tas sudah selesai, saya akan melanjutkan bagian handle tas ya. Ini saya akan membuat simpul square knot juga, tapi menggunakan tali yang panjang, panjangnya 440 cm. Ini saya akan ikat menjadi 30 cm nanti. Ini akan menjadi bagian handle, dan jika sudah selesai, sisihkan bagian tali masing-masing 4 helai, lanjutkan kembali dengan square knot, dan jangan lupa untuk bagian sisi ini juga kita harus memasangkan ring D. Oleh karena itu kita hanya membuat 4 baris pertama, dan setelah 4 baris pertama ini selesai, maka dilanjutkan memasangkan ring D. Sebelum Anda memasangkan ring D, ada baiknya Anda memastikan bagian sisinya adalah tepat seperti ini. Di sini saya memasangkan ring D dengan simpul yang masih sama, large head knot, dan saya lanjutkan kembali menjadi 19 baris untuk bagian sisi tas ini ya. Ini dia sudah selesai 19 baris masing-masing. Di bagian sisi kiri, di bagian sisi kanan ada 19 baris untuk square knot. Kemudian untuk sisanya saya akan memasukkan ke bagian
3 lubang yang tadi kita sisihkan seperti ini. Untuk talinya yang akan kita masukkan hanyalah dua helai tali di satu lubang, contohnya seperti ini. Pastikan Anda memasukkan 2 helai tali yang tepat, yakni di bagian tengah dari square knot itu seperti ini, dan kemudian lanjutkan dengan mengikatkan simpul square knot kembali. Anda hanya membutuhkan sekali simpul saja seperti ini. Dan setelah semua tali terikat, jika sudah selesai diikat, maka setiap helai dari tali ini nantinya akan kita masukkan ke bagian square knot yang ada di depannya. Jadi dia lebih rapi. Saya akan memasukkannya terlebih dahulu, baru mengguntingnya agar ukurannya nanti panjangnya sama. Anda bisa menggunakan bantuan jarum besar ataupun jarum kait. Saya memilih menggunakan 1 lubang square knot memasukkan 2 helai tali. Hal ini membuat sisa tali jauh lebih rapi. Nah, ini dia sudah selesai. Saya akan gunting. Setelah digunting, saya nantinya akan menempelkannya dengan lem bakar. Saya akan merapikan sisa dari benang untuk bagian handle tas ini sembari menunggu lem saya panas. Nah, setelah itu saya akan lem. Caranya seperti ini, sedikit-sedikit saja. Pastikan lem yang Anda aplikasikan rata. Hati-hati dengan tangan karena ini sangat panas. Ini dia, kita memasuki bagian finishing. Kita menyatukan sisi dari tas ini. Sebelum Anda menyatukan bagian sisi tas, baiknya dibalik dulu. Ini adalah bagian dalam tas. Nah, saya akan memasukkan ke bagian lubang yang paling atas seperti ini. Pastikan ketika Anda menariknya cukup kuat. Dengan tarikan yang kuat, sisi bagian tas itu akan cukup kaku. Contohnya seperti ini. Triknya adalah Anda menyatukan sisi kiri dan kanannya yang dengan lubang yang besar ya. Lubang besar ketemu lubang besar. Nah, ditarik seperti ini. Nah, ini dia juga sudah selesai. Saya akan menyisipkannya dan membuat sisa benang ini tidak terlihat. Saya akan memasukkannya di sela-sela ikatan square knot. Ini dia, sisanya akan saya gunting dan kita balikan karena ini bagian dalam. Sekarang kita balikan ke sisi bagian luarnya. Inilah dia, dirapikan. Anda bisa memasukkan dompet yang cukup besar
dengan perlengkapan makeup Anda mungkin. Jadi sekian tutorial ini saya buatkan. Saya berharap video kali ini sangat dapat membantu Anda khususnya pemula, dan jangan lupa bantu subscribe, share, dan komen. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Saya di sini juga memiliki koleksi tas dengan warna yang lain. Nah, jika Anda berminat membuat seperti tas yang ada di sebelahnya, yakni yang berwarna coklat, silahkan subscribe saya. Jadi ketika saya membuat tutorial video yang terbaru, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih dan sampai jumpa.